bintang malapetaka. Meridian hancur, tapi setitik kehendak masih tersisa. Karena aku telah bertemu, izinkan aku memberimu kesempatan berubah. Jenderal Harimau dari Kerajaan Xia. Engsheid, masuk sekretari dari Kerajaan Xia. Tapi kau sudah memburu kami. Melintasi 800 li negara Shi. Naiknya dari 100 prajurit tangguh gurun barat, hanya aku yang tersisa. Apakah kau benar-benar ingin menghabisi kami semua? Jika kau tidak membunuhku, negara Xia akan tunduk padamu. Semua wanita cantik termasuk aku akan tersedia untukmu. Semangat pasukan aku. Tulang besi teguh. Jika kau menyerang 1 inci tanahku, aku apakah hancurkan seluruh negaramu. Jenderal Harimau, sejak Anda memulai kampanye, Anda telah bertempur 300 pertempuran tanpa kekalahan. Kali ini, Anda bahkan menghancurkan negara Shi Gurun Barat. 100 negara sekitar telah mundur 100 li dari perbatasan dan tunduk pada kerajaan Xia. Laporan pertempuran kembali ke istana. Dan penguasa mengeluarkan 12 perintah rahasia dengan hormat mengundang Anda untuk kembali ke ibu kota menerima kehormatan dan ditunjuk sebagai Jenderal Strategi Surgawi. Setelah bertempur selama 10 tahun berturut-turut, mengintimidasi semua bangsa, sekarang saya seperti naga. Sudah waktunya untuk memberi isyarat mundur. Berdirilah. Lapor. Jenderal Harimau, orang-orang jahat yang menculik adik perempuan Anda dulu telah ditemukan. Tuan, pasti ada kesalahpahaman. Kami tidak mengenal Anda. 15 tahun yang lalu, di kuil Raja Naga Tua di timur kota, kalian telah menculik adik perempuanku. Tuan, apa maksud Anda? Kami tidak mengerti. Jangan bunuh aku. Aku akan bicara. Kami menjual gadis kecil itu ke keluarga kaya di Jiangzhou untuk menjadi pengantin anak. Jangan bunuh aku. Aku bisa membawamu ke sana. Siapkan pesawat ke Jiangzhou. Jenderal Harimau, penguasa masih di ibu kota, menunggu Anda kembali untuk penobatan. Mengenai penobatan itu, biarkan Long Jitian menghadiri atas namaku. Sekarang, tidak ada yang lebih penting daripada mengambil kembali adik perempuanku. Baik. Wei Wudao, Gubernur Jiangzhou, memberi hormat kepada Jenderal Harimau. Beri hormat kepada Jenderal Harimau. Bangkit. Jenderal Harimau, ini informasi tentang saudari Tuan. Dia saat ini berada di keluarga Ding di kota Yun, Jiangzhou. Setelah terpisah 15 tahun, Ching, akhirnya aku menemukanmu. Apa yang kau lakukan? Ku minta kau bekerja sedikit, tapi kau malah membuat berantakan. Kau keberatan? Maaf, Ibu. Aku tidak sengaja. Akan kurapikan sekarang. Hah? Omong-omong, Ibu, aku memasang pengumuman. Mencari kakakku. Belakangan ini, apakah ada yang menghubungiku? Tidak ada yang menelepon. Kakakmu hanya orang tidak berguna. Tak bisa mengemis. Mungkin sudah mati di luar.
Kukatakan padamu, jika kau sia-siakan uang di belakangku, kuhajar kau sampai mati. Ibu, kita bayar uang banyak untuk membelinya. Jika kau bunuh dia, bukankah itu mubazir? Ting Li, ni wanita yang kau sebutkan, kampungan sekali. Tak heran kau jual dia dengan mudahnya. Sayang, siapa wanita ini? Dia bilang, kau akan menjualku. Apa maksudnya itu? Apa yang kau katakan? Apakah kau tahu siapa dia? Dia putri keluarga Dao, dari keluarga bangsawan nomor 1, Xiao Xiaowei. Ada. Hahaha. Ternyata Nona Zhao senang bisa bertemu. Ibu, Xiaowei setuju. Dia bilang jika kita mengeluarkan bayi dari perut Xiao Muqing dan jadikan pemicu obat untuk Tuan Besar Zhao sebagai hadiah ulang tahun, dia tidak hanya bisa membuat keluarga Ding menghadiri pestanya, menjadi keluarga bangsawan, dan membuat anakmu menjadi menantunya. Benarkah? Ya. Kita bisa menjadi besan dengan Zhao. Oh, anakku. Ini keberuntungan besar. Hahaha. Aduh, tidak bisa. Aku harus menyiapkan hadiah istimewa. Baiklah, jangan lambat-lambat. Jika kita menunda hadiah kakek, kau akan menyesal. Cepat mulai. Oh, Xiaowei. Aku sudah menyiapkan orang dan mobil. Begitu sampai di rumah sakit, operasi bisa dimulai. Ting Li, bahkan binatang pun menyayangi anaknya. Anak dalam kandunganku adalah milikmu. Diam. Kau melahirkan anak perempuan. Beraninya kau berbicara begitu. Dia tidak bisa meneruskan garis keturunan kita. Untuk apa dia? Apakah Xiao Muqing ada di rumah? Apakah Xiao Muqing ada di rumah? Hei, kau siapanya Xiao Muqing? Mengapa mencari dia? Aku adalah kakak laki-lakinya. Apakah kau mengenalnya? Aku mau tanya, bagaimana keadaannya beberapa tahun ini? Oh, kau adalah kakak laki-laki yang selalu Qing bicarakan. Kenapa engkau baru datang? Dia dibawa ke rumah sakit. Obatnya saja. Siapa engkau? Mengapa bertanya tentang menantuku? Pergi sana. Jangan berdiri di gerbang kami, anak bergosip. Mengapa kau bertanya tentang menantuku? Oh, maaf. Aku adalah kakak laki-laki Xiao Muqing. Apakah dia terluka? Mengapa di rumah sakit? Oh, ada. Hahaha. Si kau adalah pesan. Oh, Muqing sedang melahirkan, jadi dia di rumah sakit. Lihat, aku sudah menyiapkan tonik untuknya. Lihat, aku akan mengantarkannya. Dia sudah hamil. Rumah sakit mana? Ayo kita pergi bersama. Dia di rumah sakit Kota Yun. Tapi, lebih baik kau tidak pergi. Apa? Apakah kau tahu? Ada. Hamis semurkan sekali. Kenapa kau berteriak? Bukan aku tidak mengizinkan. Muqing akan melahirkan. Kalian sudah lama tidak bertemu. Jika si beliau dan terlalu bersemangat, begitu memengaruhi janinnya, dan melukai dirinya sendiri dan bayinya, apa yang harus kita lakukan? Itu benar. Aku akan menemuinya dalam beberapa hari lagi. Baiklah, benar. Asalkan Muqing keluar dari rumah sakit, aku akan memberitahunya segera. Terima kasih. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Penjual manusia terkutuk itu, bukankah mereka mengatakan saudaranya sudah lama mati kelaparan? Aku harus cepat ke rumah sakit. Setelah mengambil anaknya, kuutus orang untuk bunuh wanita sialan itu agar tidak menambah masalah. Tuan, aku lihat hadiah-hadiah itu. Semuanya sangat berharga. Meskipun Nona Qing sudah hilang bertahun-tahun, namun tampaknya dia hidup dengan baik. Begitu aku berkumpul kembali dengan Qing, aku akan memberi hadiah kepada keluarga Ding. Namun, aku masih sedikit khawatir. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Silex, aku harus melihat dengan mataku sendiri. Bagaimana keadaan Qing? Juga ada case selama ini. Aku mati pun aku tidak akan memaafkan diriku sendiri.
bawa balik ke rumah sakit. Baik. Xiaowei, jangan khawatir. Aku sudah secara khusus memberitahu dokter untuk tidak memberi wanita sialan itu obat bius apapun. Dengan cara ini, ketika anak itu dikeluarkan, tidak akan ada efek samping obat sama sekali. Pasti bayi yang sangat sehat. Kau cukup berniat juga. Tentu saja. Selama Tuan Besar puas, Xiao Muking wanita sialan itu mati pun tidak masalah. Nak. Ya ampun. Gawat. Kakak wanita sialan itu benar-benar datang mencarinya. Kita harus cepat dan mengeluarkan anak itu. Jika tidak, nanti akan ada masalah. Apa yang harus ditakuti? Bahkan jika dia mengetahui apa masalahnya, di kota Yun, bahkan Raja Surga harus tunduk kepada keluarga Zhao. Ibu jangan khawatir. Jika dia tidak membuat masalah, itu tak masalah. Dan jika dia berani menyelidiki ini, sekalian kuantar dia ke neraka. Hahaha. Bagus, bagus. Oh, ya nak. Ini adalah hadiah yang aku siapkan untuk Tuan Besar Zhao. Jangan lupa untuk mengirimkannya nanti. Nona Zhao, anak yang kau inginkan, telah dikeluarkan. Kotor sekali. Cepat bawa pergi. Bayiku, kembalikan anakku. Kau bajingan. Kau berani mengotoriku. Kau bajingan kecil. Kau berani membuat masalah. Jangan sampai aku akan membunuhmu. Permisi, di mana Xiao Muking? Di car. Tes foto. Bajingan. Hidup anak itu dapat menciptakan nilai untuk keluarga Zhao kami. Itu adalah keberuntungan besarnya. Tidak tahu terima kasih dan berani melawan. Ting Li, kau bajingan. Kau adalah ayah anakku. Lalu kenapa jika aku ayahnya? Bukankah itu cuma mati? Anggap saja dia berbakti untukku. Jangankan memberikannya kepada keluarga Zhao. Bahkan jika aku harus melakukannya sendiri, aku juga bersedia. Hentikan. Kalian berdua akan mati dengan mengenaskan. Kau makhluk hina. Biasanya malas dan mau hidup enak saja. Tetapi kau berani menakuti Nona Zhao. Hari ini, aku akan mengeluarkan organ-organmu satu persatu sebagai permintaan maaf kepada Nona Zhao. Ibu benar. Kita harus berikan dia adrenalin. Aku ingin kau terjaga dan melihat sendiri saat organ-organmu dikeluarkan satu persatu. Inilah konsekuensi dari melawan. Bawa dia masuk. Ayo pergi. Kalian akan mati dengan mengenaskan. Halo, permisi. Apakah Xiao Muking ada di dalam? Ibu, aku mohon. Kalian boleh melakukan apapun padaku, tapi ku mohon, ampuni anakku. Bagaimanapun, itu adalah daging dan darah keluarga Ding. Hah? Tidak bisakah kau lihat, anakku? Belum menikah masuk keluarga Zhao, tetapi sudah punya pelayan untuk disuruh-suruh. Kau ingin aku menyerahkan kekayaan yang ada di tangan demi kau dan si bocah kecil itu? Jangan pernah berharap. Kalian berbuat seperti ini, apakah tidak takut pada karma? Karma? Yang menanti keluarga Ding kami hanyalah kekayaan tak terbatas. Mulai backstage, keluarkan organ-organnya satu persatu dan lihat bagaimana kau mengutukku nanti. Hah? Jangan. Tidak. Jangan. Hei, halo. Apa kata Xiao Muking ada di dalam? Siapa kamu? Apa yang kau inginkan dari istriku? Aku adalah kakaknya. Hei, bukankah sudah aku katakan jangan datang? Sebagai kakaknya, mengapa kau tidak mendengarkan? Aku hanya ingin bersihat Qing sekali. Hanya kecewa dia. Aku tidak akan saling mengalah dengannya. Aku tidak akan mempengaruhinya. Berhenti. Tidak membiarkanmu melihat King. Itu demi kebaikan King. Jika kau masuk tergesa-gesa sekarang, itu mungkin menyebabkan 2 kematian. Bisakah kau bertanggung jawab? Tapi apanya? Wanita mana yang tidak melahirkan? Lagi pula, aku adalah ibu mertuanya. Apakah aku akan mencelakainya? Astaga. Tidak usah banyak bicara dengannya. Ocha, jangan pikir aku tidak bisa melihat.
bahwa mencari adik hanyalah alasan bagimu. Kau hanya ingin mengambil kesempatan untuk menempel pada keluarga Ding kami. Katakan padamu, tidak mungkin. Enya. Berani-beraninya kau. Honglian. Ada. Lalu kenapa jika aku berani? Kukatakan padamu, Xiao Muking dibeli oleh keluarga Ding kami dengan uang sungguhan. Jangankan kakak ipar yang belum pernah kutemui ini. Bahkan dia sendiri, jika kusuruh melahirkan, dia akan melahirkan. Jika anda kusuruh mati, dia harus mati. Hahaha. Dokter, tolong selamatkan aku. Biarkan aku pergi menyelamatkan anakku. Setelah ditarget oleh keluarga Zhao, bahkan seorang bayi baru lahir, meski seorang master bela diri, juga tidak punya kesempatan bertahan hidup. Untuk operasi pada manusia, gunakan scalpel. Tetapi untuk hewan ternak, gunakan pisau jagal. Jangan. Apa itu yang kau katakan? Untuk apa kau berteriak? Jika kau menunda apa yang di dalam, aku akan membunuhmu. Tidak, ini bukan suara persalinan. Nona muda dalam bahaya. Ching dalam bahaya. Cepat biarkan aku masuk. Hei, bahaya? Di mana? Aku tidak melihatnya. Dapat kau mendengar Ching berteriak? Ini bukan persalinan. Dia jelas sedang menghadapi bahaya. Oh, maksudmu ini? Tentu saja kami melihatnya. Tapi kami yang memintanya. Apa? Sampah. Kau dan adikmu yang hina dilahirkan untuk menjadi mainan bagi orang lain. Nyawa kalian tidak penting. Oh, kakak ipar, Xiao Muking, bisa mati untuk keluarga Ding kami. Sudah merupakan akhir terbaiknya. Tidak. Tolong, tidak. Tidak. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Ching. Tidak. Kalian cari mati. Ching. Menipuku. Menyiksa adikku. Kalian sudah dipikirkan cara mati kalian. Kenapa kalau menipumu? Xiao Muking dibeli oleh keluarga kami dengan uang sama seperti daging di pasar. Mau bunuh atau iris, itu terserah padaku. Membandingkan adikku dengan barang di pasar, keluarga Ding pantas dimusnahkan. Beraninya kau. Ini rumah sakit keluarga Zhao. Berani membuat masalah di sini. Berapa nyawa yang kau miliki untuk mati? Aku tidak peduli dengan keluarga Zhao atau keluarga Ding. Hari ini kalian semua harus mati. Sombong sekali. Di kota Yun, tidak ada yang berani berbicara kepada keluarga Zhao seperti ini. Mereka hanya ingin mendekatimu. Itulah mengapa mereka perlakukan adikku seperti ini. Lalu apa? Adikmu hanyalah ternak yang bisa dijual beli sesuka hati. Nah, tiada bisa memberikanku kebahagiaan sejenak. Itu sudah kehormatan baginya. Benar. Membedah wanita murahan untuk membuat Nona Zhao senang. Kesepakatan ini benar-benar sepadan. Oh, kakak ipar. Dunia ini memang seperti ini. Yang kuat memangsa yang lemah. Aku lebih kuat darimu. Aku bahkan bisa buang kotoran di kepalamu. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu dan adikmu. Kalian orang desa yang menyedihkan. Baik. Agus, alamak oleh kehebatannya Kors Ketau dari kota Yun. Yang kuat memangsa yang lemah memang hebat. Right, ini. Aku tidak peduli jika kekuatan apa yang kau punya. Atau latar belakang apa kalian. Jika dia berani melukai Ching, kalian akan hancur di tempat. Lancang. Di kota Yun, tidak ada yang pernah meremehkan keluarga Zhao. Kalian serang dia. Biar dia tahu aturan di kota Yun. Xiao Yi, begitu kau tertangkap, aku akan membuatmu menyaksikan bagaimana satu persatu orang adikmu ku keluarkan dari tubuhnya. Boka. Di kehidupan berikutmu, buka matamu lebar-lebar. Jika memprovokin seorang tertentu, kau akan kehilangan nyawamu. Jangan banyak bicara dengannya. Bunuh dia sekarang. Ribut sekali. Meninggalkan istri dan anak. Menjual anak perempuan demi kemuliaan. Mengintimidasi orang lain dengan kekuasaan. Memperlakukan nyawa manusia seenaknya. Hasan, aku ingin kalian semua yang melukai saudariku pergi ke neraka. Apa yang kau lakukan? Dengar ya, Xiao Wei adalah putri keluarga Zhao. Aku adalah menantu keluarga Zhao. Jika berani menyentuhku, aku akan pastikan kau tidak pernah meninggalkan kota Yun.
akan kulakukan. Akan cepat. Jangan mendekat. Aku adalah murid Gubernur Jiangzhou, Wei Wudao. Jika berani menyentuhku, itu seperti menampar wajah gubernur. Jangankan Wei Wudao yang hanya gubernur Jiangzhou. Jika Seraja Surga sendiri datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Xiao Ye, apa yang akan kau lakukan? Tuan, gawat. Nona muda mengalami pendarahan internal. Ching. Panggil dokter. Panggil dokter terbaik. Tuan Xiao, Nona Xiao, sekarang sudah lepas dari masa kritis. Dan akan pulih dalam sebulan. Ching. Aku minta maaf. Aku datang terlambat. Ye, apakah itu kau? Ya, ini aku. Ini semua salahku. Aku membuatmu menderita. Aku pikir aku tak akan pernah melihatmu lagi. Aku berjanji padamu, Psikolog Forest, aku tak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ching. Bukankah aku hamil? Di mana anak itu? Mengingat kekuatan keluarga Zhao, jika kakak pergi, aku khawatir dia tak akan kembali. Anak itu sudah meninggal. Kenapa bisa meninggal? Katakan padaku. Arab Arnapid, kalau akan membelamu. Bisa apa kau jika dia beritahu kau? Anak itu telah dibawa ke keluarga Zhao oleh anakku dan dipersembahkan sebagai hadiah ulang tahun untuk Tuan Zhao. Ia sekarang takutnya dia sudah dipotong-potong dan sudah dimasukkan ke dalam obat. Apa? Kakak, kita tidak mampu memprovokasi keluarga Zhao. Aku tidak ingin baru kehilangan anak dan kemudian kehilangan kau lagi. Kalian kira kalian akan baik-baik saja jika tidak pergi? Ku beritahu kalian, setelah anakku menghadiri pesta ulang tahun, dia pasti akan langsung membawa ahli bela diri keluarga Zhao untuk membunuh kalian bersaudara demi melampiaskan amarahku. Untuk apa begitu repot? Keluarga Zhao berani menyakiti saudariku dan jadi target harta Dr. Xiao. Hari ini tidak kuasa kita mengubah pesta ulang tahun keluarga Zhao menjadi pemakaman. Gubernur, hadiah untuk adik Jenderal Harimau sudah dipilih dan telah dipersiapkan dengan baik. Semua diatur sesuai upacara nasional. Baik, Syah kita makmur dan damai. Semua berkat Jenderal Harimau. Sekarang dia dan adiknya telah bersatu kembali. Memang waktunya untuk merayakan dengan baik. Ada satu hal lagi. Zhao Xiaowei sebagai murid mengundang Anda ke kota Yun untuk menghadiri ulang tahun kakeknya, Zhao Shanghai. Aku perlu menemani Jenderal Harimau, jadi aku khawatir tidak punya waktu. Kalau begitu, suruh Jiang Tianhe menyiapkan hadiah besar dan pergi atas namaku. Baik. Pergilah. Xiaoqi ini terlalu arogan. Xiao Wei, jangan biarkan dia lolos. Orang kampungan hanya punya sedikit keterampilan bela diri. Di kota Yun, aku punya banyak cara untuk menanganinya. Sekarang hal terpenting adalah merayakan ulang tahun kakek dengan baik. Baik, setelah pesta, kita harus membunuhnya. Semuanya. Terima kasih semua telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk untuk menghadiri pesta ulang tahun kakek saya. Tidak ilmu apa-apa. Dapat menghadiri pesta ulang tahun Zhao adalah kehormatan kami. Ya, Nona Zhao sebagai murid terhormat gubernur, di masa depan keluarga Zhao pasti akan bangkit dengan momentum. Nanti jangan lupakan kami. Tentu. Ini adalah menantu baru, keluarga Zhao, Tuan Ding. Memang sangat berbakat dan tampan. Di masa depan, kedua keluarga kita harus lebih sering berhubungan. Tentu saja. Begini rasanya, dihormati bangsawan, mengorbankan anak haram untuk ini, benar-benar sepadan. Xiao Wei, keluarga Zhao memimpin kota Yun, dan menetipkan kota Yun dengan sangat baik. Di masa depan, pasti akan memimpin kota Yun untuk menguasai Jiangzhou. Jadi aku menyarankan, untuk keluarga Zhao dan Tuan Besar Zhao, kita mendirikan kuil dan membangun altar. Benar.
Oversize Neil, warga Fang dari kota Yun, mendukung usul tersebut. Kami rela membangun kuil dan membangun altar untuk keluarga Zhao. Saya, keluarga Xin dari kota Yun, juga mendukung usul tersebut. Saya, keluarga yang dari kota Yun, juga mendukung usul tersebut. Kami semua mendukung usul tersebut. Kami semua mendukung usul tersebut. Dasar kalian buta. Siapa yang Biran membuat masalah di keluarga Zhao? Aku sengaja menyiapkan peti mati untuk datang dan membunuh keluarga Zhao. Apakah keluarga Zhao layak memiliki kuil dan altar? Mengirim peti mati ke pesta ulang tahun dan menabur uang duka. Siapa yang begitu berani mengutuk keluarga Zhao? Siapa itu? Berani berlagak misterius di keluarga Zhao. Kamu perlu bersikap itu, Mens White. Tapi aku bertanya-tanya, White Wars ini keluarga Zhao akan hancur. Apakah kamu akan binasa bersamanya? Nak, selamatkan aku. Ibu Xiaoyi, terakhir kali keluarga Zhao lemah. Aku mengampuni nyawamu. Beraninya kau datang ke sini untuk mati. Ting Li, di mana putriku? Serahkan dia sekarang. Bajingan. Xiao Muqing, dasar bajingan. Demi seorang anak kecil yang sepele ini, kau berani menyerbu keluarga Zhao dan mengganggu pesta ulang tahun kakekku. Hal sepele? Dari perempuanku ternak ya, 2 nyawa. Di matamu, hanya hal sepele? Tentu saja. Di kota Yun, keluarga Zhao adalah bangsawan tertinggi. Mereka yang datang ke pesta hari ini adalah tokoh terkenal. Di depan kami, dia dan anak kecil itu sama sekali tidak berharga. Xiaoyi, kau dengar itu? Di depan keluarga Zhao, kalian rakyat jelata, bukanlah apa-apa. Jika tahu diri, cepat lepaskan aku. Kalau tidak, sebentar lagi aku akan membuat kalian dikuliti hidup-hidup dan tulang-tulangmu dihancurkan. Xiaoyi, jika sesuatu terjadi pada ibuku hari ini, bahkan jika kau lari ke ujung bumi, keluarga Zhao akan mengejarmu tanpa henti. Mengejar sampai mati? Kau kira kau layak? Jangankan keluarga Zhao, klan yang begitu kecil. Bahkan jika pemimpin negara datang sendiri, dia juga harus tunduk padaku. Ibu! Aku hanya ingin melangitahkannya sekali. Serahkan anak itu. Kalau tidak, akan kubunuh semua orang yang hadir di sini bersama 9 keturunan mereka tanpa menyisakan satupun. Xiaoyi, ini adalah keluarga Zhao. Tidakkah kau takut pada kemarahan keluarga Zhao? Aku akan membunuhmu. Kemarahan? Kalian berdua, ibu dan anak, menganiaya ada perempuan. Keturunan keluarga Xiao. Diambil dulu dari kau. Gue sekarang menghilang. Kejahatan kau takut pada kemarahanku. Katakan, di mana anak itu? Beraninya kau mengandalkan beberapa keterampilan bela diri, kau berulang kali memprovokasi keluarga Zhao. Anda kau berani mengancam akan membantai keluarga Zhao? Apakah kau benar-benar pikir aku tidak punya amarah? Penjaga, pembunuh Yin Yang, gunakan pisau-pisau kalian untuk mengajari Xiaoyi ini pelajaran. Biar dia tahu siapa yang benar-benar berkuasa di kota Yun. Baik. Ini adalah pembunuh Yin Yang. Salah satu punya kekuatan master bela diri. Jika keduanya itu seperti maut datang menjemput jiwa, bahkan seorang setengah langkah master besar pun akan kalah. Kakak, jangan. Dasar tidak berguna. Hanya 2 pejuang, bahkan tidak layak mati di tangan tuanku. Brengsek. Hanya bawahan rendahan. Sudah berani meremehkan kami. Mati. Ini tidak mungkin. 2 pembunuh hebat itu berada di antara 3 pembunuh teratas di daftar langit. Tapi mereka dibunuh oleh seorang bawahan. Ulangi untuk terakhir kali. Serahkan anak itu. Kalau dude, keluarga Zhao akan dihancurkan. Ku ingin melihat siapa yang begitu hebat sampai berani menghancurkan keluarga Zhao. Siapa yang begitu hebat sampai berani menghancurkan keluarga Zhao? Tuan Zhao dan Tuan Lin. Kakek sudah datang. Tuan Besar Zhao. Ini adalah paman.
dari anak yang kami hadiahkan pada kakek. Dia tidak hanya membunuh pembunuh Yin Yang, tapi juga mengancam akan membantai keluarga Zhao. Dia sama sekali tidak menghormati kakek. Pengemis bau dengan sedikit keberuntungan berani menantang kekuatan keluarga Zhao yang sebesar langit. Orang tua yang sudah bau tanah berani menyebut dirinya langit. Aku lihat keluarga Zhao sungguh terbiasa sombong. Beraninya kau? Hanya karena kau mengalahkan 2 bawahan, apakah kau benar-benar pikir kau adalah ahli tak tertandingi? Bocah, di belakang Tuan Besar Zhao ada ahli master besar yang diberikan kepada keluarga Zhao oleh gubernur. Satu orang bisa menghancurkan kota, berlutut dan menyerahlah sekarang, sebelum terlambat. Anak muda, jika kau bersedia bertobat atas dosamu dan bersumpah untuk menjadi budak keluarga Zhao selama 100 tahun, aku bisa tidak perhitungan dan mengampuni nyawamu. Selama 100 tahun? Bukankah dia harus menjadi budak seumur hidup? Xiao Yi, seorang master besar ada di sini. Mari kita lihat seberapa kuat kau. Begitu master besar melumpuhkanmu, aku akan membawamu ke penjara dan menyiksamu tanpa ampun. Anak muda, kau hanya punya satu kesempatan. Apakah kau memilih hidup atau mati? Master besar, Tuan Master besar, bukan apa-apa. Aku akan menghancurkan keluarga Zhao. Bahkan sejuta master besar yang datang, juga dia tidak bisa menghentikanku. Bocah, takutnya kamu tidak tahu bahwa seorang master besar bisa memotong sungai dengan jari dan menghancurkan gunung dengan jari. Xiao Yi, seorang master besar kembali ke keadaan bawaan. Ia tubuhnya seperti besi ilahi yang disempurnakan, aneh kebal terhadap senjata. Energinya seperti sungai yang deras, mengalir tanpa henti. Sejak zaman dahulu, mereka yang tidak menghormati master besar tidak pernah berakhir dengan baik. Ini adalah kata-kata terakhirmu. Bocah, kau lakukan sendiri dan bisa mati dengan terhormat. Sebaliknya, jika aku bertindak, aku akan pastikan kau hancur total. Dalam hati Zhang, semua mati di negeri musuh. Inilah kekuatan seorang master besar. Universal Sendio adalah kekuatan yang diberikan oleh gubernur kepada keluarga Zhao. Kalian tidak berguna. Seperti semut ingin menggoyang pohon. Aha, Xiao Yi. Bukankah kau ingin membela wanita sialan ini? Bukankah kau mencari anak itu? Biarkan aku memberitahumu. Kau tak akan pernah menemukannya seumur hidup. Dan setelah kau mati, aku akan bawa wanita celaka ini pulang dan buat dia terus melahirkan anak untukku. Akan kukeluarkan semua anaknya. Akan kukeluarkan semua anaknya. Akan kubuat kau menjadi budak darah keluarga Zhao selamanya. Di depanku, berani-beraninya kau bilang mau menyakiti Qing. Baiklah. Berbuat yang baik, aku akan hancurkan keluarga Zhao. Aku sakit hancurkan semua yang kau semua sia-sia. Boka, kau akan membayar kesombonganmu hari ini dengan nyawamu. Mati. Seorang Grandmaster biasa, dengan satu pukulan saya bisa mengguncang keluarga Zhao. Aku saya akan menghancurkan sandaranmu. Apakah keluarga Zhao menyerah? Niat membunuh yang tak terbatas, megah seperti penjara. Siapa yang memiliki kekuatan ilahi seperti itu? Oh tidak, ini adalah kemarahan Marshal Harimau. Cepat kumpulkan semua orang dan berangkat ke kota Yun. Dan jika ada yang menghalangi, bunuh mereka tanpa ampun. Ya. Jika kita tidak bisa meredakan kemarahan Marshal Harimau, saya takut kita semua akan kehilangan kepala. Ini, bagaimana ini mungkin? Grandmaster Lin tidak tahan terhadap pukulannya. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya kakak si imut ini, Wilfis Kans yang begitu kuat. Zhao Shanghu, Grandmaster yang andalkan keluarga Zhao, telah dikalahkan oleh saya. Serahkan keponakan perempuanku. Saya pada tidak akan membunuh mereka di keluarga Zhao yang pantas membiarkan keturunan yang tak bersalah bertahan. Bocah, jangan merayakan terlalu cepat. Saya akui saya meremehkanmu.
Saya tidak menyangka pada usia muda seperti ini, kau telah memasuki wilayah Grandmaster. Ini adalah pil ledakan darah. Setelah meminumnya, itu dapat sangat meningkatkan kultivasi seorang ahli bela diri. Bagus. Kau bisa mengalahkan saya. Saya takut kau telah mencapai tingkat kelima Grandmaster. Tapi, saya meminum pil ledakan darah, jadi kultivasi saya dapat mencapai tingkat ke-7 Grandmaster. Grandmaster dikatakan memiliki satu wilayah, satu tingkat. 7 tingkat melawan 5. Di India adalah keuntungan yang menghancurkan. Choi harus mati. Keras kepala dan tak tergoyahkan. Hahaha. Ibe berubah menjadi harimau. Kultivasi saya telah menerobos hingga tingkat ke-8 Grandmaster. Boga, hari ini kau pasti binasa. Semut belaka, berhenti banyak berontak. Atas perintahku, binasalah. Ini... bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar membunuh seorang ahli Grandmaster. Ahli-ahli Grandmaster dimusnahkan dengan sekali ayunan. Seberapa tinggi kultivasinya sebenarnya? Mungkinkah di atas Grandmaster? Bodoh. Tuan kami seorang diri pernah mengintimidasi sejuta pasukan. Dengan satu pedang, dia membantai 76 negara di perbatasan gurun. Semut seperti ini, berapapun jumlahnya, sedang mencari kematian. Nah, mari kita selesaikan ini hari ini. Bagaimana kalau kau mundur sekarang? Keluarga Zhao saya jamin untuk melupakan masa lalu. Jika kediaman gubernur menyalahkan kami, keluarga Zhao saya akan menanggung semuanya. Saya akan katakan lagi. Sirkan orangnya, saya hanya akan membunuh yang pantas dari keluargamu Zhao. Apakah kau benar-benar berniat melawan keluargaku Zhao? Kau berbohong. Jelas keluargamu Zhao yang berkuasa menindas, membawa pergi putriku. Bagaimana bisa sekarang kau membalikkan keadaan? Zhao Muking, jangan berlagak menyedihkan di sini. Biarkan aku memberitahumu. Jangan pikir hanya karena kakakmu punya sedikit keahlian. Ini adalah Grandmaster Lin yang berasal dari kediaman gubernur. Kakakmu membunuh seseorang dari kediaman gubernur, itu berarti menyinggung kediaman gubernur. Bahkan jika dia 100 atau 1000 kali lebih kuat, kali ini dia pasti mati. Ya, kau telah menyinggung keluargaku Zhao. Mengandalkan kekuatan bela diri, kau mungkin masih bisa keluar dari balai jamuan ini. Tetapi jika kau berani menyinggung gubernur, kau akan terkutuk, tidak punya jalan keluar selamanya. Walaupun anjingnya Wei Wudao, bahkan jika dia sendiri ada di sini, dia harus berlutut sedang membungkuk. Bajingan! Gubernur adalah pemimpin Jiangzhou. Semua 100 klan kota Yun mengaguminya. Jika kau berani menghina gubernur, kau membuat musuh dari semua 100 klan kota Yun. Tepat, berani-beraninya kau memfitnah gubernur. Sekadar mencari kematian. Kita harus mempertahankan martabat gubernur. Semuanya, orang ini sombong dan tak terkendali. Akan dengan karma pembunuhan yang dalam. Hari ini, sebagai murid gubernur, saya kumpulkan kalian semua untuk bersama-sama memburu binatang ini. Orang ini tidak menghormati atasan dan meremehkan yang berkuasa. Keluarga Kukin dari kota Yun bersedia bergabung dengan keluarga Zhao untuk memburu binatang ini. Keluarga Kufang dari kota Yun mendukung buru binatang ini. Hahaha, Xiaoyi. Haruskah aku katakan kau sombong? Atau haruskah aku katakan kau bodoh? Mengandalkan sedikit keahlianmu, kau bahkan tidak memasukkan orang dari kediaman gubernur ke dalam matamu. Sekarang kau telah memprovokasi kemarahan semua 100 klan. Aku ingin tahu bagaimana kau akan melarikan diri kali ini. Di bawah perburuan semua 100 klan, hari ini kau tidak akan meninggalkan kota Yun, juga tidak akan meninggalkan Jiangzhou. Kak, dia benar. Kita tidak mampu menyinggung gubernur. Kau pergi dulu, aku akan tahan mereka untukmu. Jika ada sesuatu yang terjadi, aku akan menanggungnya sendiri. Cerah kita apa ya? Hanya tebet seperti itu. Jika ada kata tidak layak membuatku melarikan diri, biarkan aku memberitahumu, Wei Wudao, apa jika dia tidak datang, itu baik. Kalau kita jadi perjanjian, aku pasti akan menggantungnya dan mencambuknya selama 3 hari, dan kemudian bertanya padanya, bagaimana ia di memerintah Jiangzhou. Kurang aja, diambang kematian, namun berbicara kasar. Hal ini engkau pasti akan membayar untuk kesombonganmu. Semuanya serang bersama, bunuh dia. Aku Zhao pasti akan
memuji Anda di depan gubernur. Benar, semuanya serang bersama. Bunuh dia, bunuh dia. Gubernur sudah datang. Komandan sudah datang. Xiaoyi, kau selesai. Kakak, Jangan takut, aku di sini. Komandan telah menghormati kami dengan kehadirannya. Orang tua ini sangat terhormat. Memang atas undangan Tuan Zhao, Gubernur secara khusus memerintahkan saya untuk membawa beberapa hadiah sederhana untuk memberikan ucapan selamat. Tetapi begitu saya memasuki aula perjamuan, saya mendengar seseorang menghina gubernur. Komandan, semuanya karena kelalaian saya pasti akan bersujud kepada gubernur dan meminta maaf. Komandan, semuanya karena penjahat ini mengandalkan kekuatannya membunuh tuan keluarga Zhao kami. Keluarga Zhao kami tidak bisa melawan, sehingga mempermalukan gubernur. Komandan, itu tidak benar. Keluarga Zhao berbuat jahat dulu. Kakakku melakukannya untuk menyelamatkanku. Oh, jadi Anda berkata, dia melakukannya untuk Anda, untuk secara terbuka melakukan kekerasan dan menyinggung gubernur, ya? Ya. Maka, itu berarti kalian berdua harus mati. Apa? Bocah, apakah Anda berpikir bertingkah menyedihkan bisa memenangkan simpati? Keluarga Zhao kami mendukung gubernur, dan aku adalah muridnya. Terus Anda berkata, apakah bukan Anda pikir Komandan Jiang percaya Anda atau aku? Xiaoyi, jangan berpikir dengan beberapa keterampilan kau masih bisa melindungi adikmu. Di hadapan kekuasaan, ilmu bela diri hanyalah awan. Ilmu bela diri di bawah tekanan pasukanku, bahkan petarung terkuat hanya mencari kematian. Tidak, Komandan. Semua ini karena aku. Tidak ada hubungannya dengan kakakku. Jika Anda bisa melepaskan kakakku, aku bersedia menanggung semua kejahatan. Shinger, jangan berlutut kepada mereka. Very bad. Tidak sepelik siapa yang di belakang keluarga Zhao atau siapa yang berhutang pada keluarga Xiao. Setiap hutang harus dibayar satu persatu. Aku akan membuatmu membayar sampai tuntas. Membual tanpa malu. Apakah kau pikir mengandalkan seni bela diri dapat membuatmu bersaing dengan tanda kewujudan terbesar di Jiangzhou? Kekuatanku pada levelmu, kau bahkan yang tidak berhak mengetahuinya. Cukup. Nona Zhao adalah murid gubernur. Di hadapan Nona Zhao, semua identitasmu tidak berarti. Sebaliknya, kau menindas bawahan dan menyinggung atasan, tidak menghormati yang mulia. Sebagai Komandan Jiang Cheng, saya berhak menangkapmu. Jika membedakan benar dan salah, menyalahgunakan kekuasaan, bertindak tanpa tahu cerita lengkap, Wei Wudao, apakah kini sekretaris Siemens kau akan mau bertindak? Bocah berani. Berani-beraninya kau memanggil gubernur dengan namanya. Ini adalah ketidakhormatan besar kepada gubernur. Sepertinya kau sudah hidup cukup lama. Bocah buta, bukankah Wei Wudao mengajarkanmu jenis orang apa yang tidak boleh kau ganggu? Di Jiangzhou, gubernur adalah langit. Di tempat ini, tidak ada yang bisa ditantang oleh kediaman gubernur. Bahkan jika ada, bukan kau, beberapa bocah ini. Kau tidak tahu diri. Berani-beraninya kau berulang kali menyinggung tuanmu. Pantas dipukuli. Berani. Xiaoyi, kau gila. Komandan adalah kepercayaan gubernur. Berani-beraninya kau membiarkan bawahanmu menampar wajah komandan. Sangat terbangkit orang hina dan terus membicarakan bangsawan. Bahkan jika Wei Wudao ada di sini, tamparan ini tidak bisa dihindari. Kau tidak tahu diri. Xiaoyi, status gubernur, sangat luar biasa. Bahkan selembar wajahnya lebih berharga daripada saudarimu. Dan kau, dua bocah ini, ratusan atau ribuan kali lebih. Hari ini Nesis kau membiarkan bawahanmu, kau menyergap jenderal. Memalukan gubernur. Apakah kau mencoba membuat musuh dengan seluruh Jiangzhou? Pejabat harus melayani rakyat. Bawahannya di bawah Wei Wudao. Semua sangat arogan dan sewenang-wenang. Pemimpin buruk menghasilkan pengikut buruk. Tak heran Yun Cheng telah menjadi sarang kejahatan. Wei Wudao, bagaimana dia bisa memiliki muka untuk memegang posisi gubernur? Aku akan menanganimu dulu, lalu pergi mencarinya, dan pas menyelesaikan perhitungan ini dengan baik. Gubernur memiliki pangkat tinggi dan berkuasa.
menguasai Jiangzhou. Semua klan di Yuncheng mengaguminya. Apakah menurutmu melukai satu dua orang tidak penting seperti kamu, Nao dan adikmu Yan atau kehilangan satu, patut diperhatikan, Gubernur? Apa? Bajingan itu memukul wajahku. Mereka telah menodai reputasi gubernur. Alasannya sebenarnya adalah untuk orang tidak penting. Chinger, dia bukan orang tidak penting yang kau sebut, melainkan adikku tercinta, anaknya, dan juga bukan orang yang tidak penting, melainkan satu-satunya keturunan keluarga Xiao. Tidak peduli keturunan apa, jika berani menodai reputasi kediaman gubernur, maka engkau mencari masalah. Departemen Militer Jiangzhou. Aku Jiang Tianhe, keluarga Zhao Yuncheng. Seseorang berani menghina gubernur. Saya minta bala bantuan. Kerahkan pasukan ke Yuncheng. Ini perintah berbaris. Perintah berbaris dikeluarkan. 100.000 pasukan garnison Jiangzhou berkumpul. Xiao Yi, Panglima memanggil 100.000 pasukan. Kau tamat. Kak, pergi cepat. Semua ini karena aku. Ini tak ada hubungan denganmu. Aku nak mencemari Rizal. Lalu harus melihatmu mati. Hahaha. Sekarang kau takut. Terlambat. 100.000 pasukan sudah mengepung Yuncheng. Bahkan jika dia berubah jadi lalat, dia tak bisa terbang keluar. Xiao Muqing, bukankah kau selalu ingin tahu di mana orang kesayangan itu? Kuberitahu, dia telah kuberikan ke leluhur dan diolah jadi pil emas. Kau ingin tahu caranya? Dengan mengambil darahnya, semuanya. Pakai darah sebagai obat. Bajingan, bahkan anakmu, kau tak menyayanginya. Seperti kau sayang, mati 100 kali tak cukup. Beraninya? 100.000 pasukan penjaga Jiangzhou berkumpul, kau masih berani kekerasan? Logannya di sini. 100.000 pasukan penjaga. Taati perintah. Berkumpul. Ikuti aku habisi musuh. Bodoh buta. Kalian ingin dimusnahkan. Apa? Ini milik gubernur, pedang perang Asura. Dengan pedang berharga ini, gubernur dari Gunung Mayat dan Lautan Darah muncul langkah demi langkah hingga jadi pemimpin Jiangzhou hari ini. Pedang berharga Guru, mengapa hentikan kita? Mungkinkah Guru sudah tahu kejahatan Xiao Yi dan bersiap datang sendiri untuk ambil nyawanya? Pasti begitu. Pedang berharga gubernur ada di sini. Bukti dia sudah tahu ini. Xiao Yi, kau tak lolos kali ini? Lolos. Mari pergi. Aku akan duduk di sini menunggu Wei Wudao datang. Anda apa semuanya? Bicarakan keadilan ini. Excellent. Apa yang kau sombongkan? Kau berita dengan status rendahmu ada hidup semurah semut. Seumur hidupmu kau takkan pernah untuk Xiao Muqing, si kecil yang manis ini, bisa menuntut keadilan. Diam. Hari ini apa siapapun setiap bisa menghentikan menuntut keadilan. Dewa menghalangi, bunuh dewa. Buddha menghalangi, bunuh Buddha. Sombong. Xiao Yi, apa yang dikatakan Ding Ling tidak salah. Saudarimu dijual ke keluarga Ding selama 15 tahun. Selalu seperti sapi dan kuda, diperintah atur, hidup seperti babi dan anjing. Ini adalah kami, nasib semut tingkat bawah. Hanya Ich pantas membiarkan kami mengemudi dan memanipulasi sewenang-wenang. Memperlakukan nyawa manusia tak berharga seperti rumput, memperbudak rakyat untuk kesenangan. Seperti kalian, si kecil, hari ini tak satu pun bisa lolos. Konyol. Lebih baik kau pikirkan situasimu sendiri. Kau telah dikepung oleh 100.000 pasukan. 100.000 pasukan bersenjata lengkap bisa menyobekmu dalam 1 detik. Xiao Yi, bangsawan adalah gunung yang menginspirasi kagum. Menghancurkan kalian si kecil, takkan pernah bisa angkat kepala selamanya. Baik. My words and sweat tidak naik sebab pikiran untuk membuat maut. Amarah rakyat biasa juga bisa menyebabkan sungai darah. Bocah, keberanian yang bagus. Bahkan saat kematian mendekat, kau masih berani melukai orang lain. Kau benar-benar tak bisa bilang, sekarang aku sebenarnya punya sedikit apresiasi untukmu. Jika bukan karena kau melakukan kejahatan serius, aku tak bisa bilang
aku benar-benar bisa memberikanmu kesempatan untuk menjadi jenderal di bawah komandoku. Majikanmu bahkan tak layak menjaga pintuku. Hanya dengan kau, beraninya kau berharap aku melayanimu. Omong kosong. Bocah sombong. Panglima, orang ini berulang kali menghina gubernur. Kami tak tahan lagi. Kami minta gubernur memberikan perintah untuk mengeksekusi pengkhianat ini. Ya, bahkan jika melanggar perintah gubernur, kami harus menghadapi keris hukuman. Kami juga harus menghilangkan penjahat ini untuk mempertahankan reputasi gubernur. Wei Wudao ini memang telah membesarkan sekawanan anjing setia, tapi mereka semua binatang buas. Tak layak dikasihani. Bahkan di ambang kematian, kau masih tajam lidah. Dan dalam kurang dari setengah jam, majikanku pasti akan tiba. Dan pada saat itu, hidupmu akan berakhir. Setengah jam, terlalu lambat. Aku akan membantumu. Wei Wudao, datang aku sini dan temui aku sekarang. Sial, cepatlah. Dalam 1 menit, kita harus mencapai keluarga Zhao. Kau hanya mencari maut. General, tidak perlu membuang kata-kata dengannya. Cepat mobilisasi 100.000 pasukan dan lenyapkan dia. Jika guru menyalahkan kami, aku akan bertanggung jawab penuh. Bisakah kau menanggungnya? Karena menyebabkan bencana seperti ini di Jiangzhou, kau sudah ditakdirkan binasa. Bisakah kau bayar konsekuensinya? Guru, Anda telah datang. Tidak hanya dia melukai tunanganku, tetapi juga Jenderal Jiang yang menjaga ketertiban telah berulang kali dihina olehnya. Sungguh tak berhukum. Tolong, Guru, ambil tindakan. Dan hukum murid ini dengan keras. Gubernur, bukan seperti itu. Wah, Gubernur. Dia telah melakukan 3 kejahatan. Dan terlebih lagi menolak ditangkap, menentang hukum. Dia bahkan menyerangku. Tolong Gubernur, hukum murid ini dengan keras. Anda telah bertarung dengan orang ini, bukan? Itu adalah bangsawan Yunchen di bawah kepemimpinan Anda. Kakak keluarga menjadi dia dari selama 15 tahun. Anak yang dia kandung selama 10 bulan dicabut hidup-hidup dari rahimnya dan hingga kini masih hilang. Xiang Cheng, beginikah cara Anda memerintah? Beraninya kau? Kau hanyalah seorang pengemis, seorang kacung kecil. Namun berani mempertanyakan guru? Melaporkan kepada gubernur, orang ini sulit diatur dan keras kepala, mengabaikan keluarga bangsawan Yuncheng, menentang otoritas, dan tak takut apapun. Kami menanggapi panggilan Nona Zhao, bersiap untuk mengepungnya bersama-sama. Kami ingin berbagi kekhawatiran gubernur. Jadi, Wei Wudao, kau yang mulia, Gubernur Jiangzhou, apakah kau akan menyerangku? Tidak menyerangmu. Lalu siapa yang akan kau serang? Begitu guru menangkapmu, aku akan membuatmu merasakan semua siksaan di dunia ini. Wei Wudao, apa kau dengar itu? Mengapa kau tidak bertindak? Murid pembangkang, beraninya kau menentang guru? Kupikir yang pertama akan dibunuh adalah kau. Wudao gagal mengawasi, menyebabkan kekacauan di Yuncheng, membuatnya kotor, dan saya secara khusus meminta maaf kepada Tuan. Wudao gagal mengawasi, menyebabkan kekacauan di Yuncheng, membuatnya kotor, dan saya secara khusus meminta maaf kepada Tuan. Audits, di mana kesalahanmu? Saya gagal mendisiplinkan bawahan saya dengan ketat, membiarkan para pendatang baru ini mengotori mata Tuan. Salah. Kesalahan terletak pada kelalaian dan pembiaran Anda membiarkan kanker-kanker ini berkembang secara diam-diam melukai entah berapa banyak orang tak bersalah. Jika adalah keponakan saya yang dibawa pergi. Jika itu bisa mencapai Anda, telinga Tuan Gubernur yang mulia, mereka jadinya dengan motif orang tak bersalah. Mereka dilukai senaknya. Bisakah kita mencapai telinga Gubernur Anda? Ini kesalahan saya. Saya bersalah. Gubernur, dia hanyalah seorang pengemis yang bahkan tidak bisa mendapat sedekah di pinggir jalan. Anda tidak boleh percaya fitnahnya. Diam! Setelah menyebabkan bencana seperti ini, kau masih berani memanggilku Tuan? Sekarang, segera serahkan anak itu yang dicari Tuan. Jika tidak akan ada keluarga Zhao di Yuncheng. Gubernur, tolong tenangkan amarah Anda.
dalam hal ini? Apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Kesalahpahaman. Kau pendatang baru buta. Kau sudah menyebabkan bencana besar. Sekarang kau akan diasingkan ke tanah gersang, tidak akan pernah digunakan lagi. Gubernur. Tolong jangan. Minggir. Jika kau tidak patuh lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Ini. Bagaimana mungkin? Zhao Shanhe, kesabaran saya sudah habis. Jika engkau tidak menyerahkan orang itu, 100.000 pasukan garnison akan maju dan menghancurkan tempat ini. Semuanya sudah berakhir. Fondasi yang saya bangun untuk keluarga Zhao selama puluhan tahun, dari kerja keras, semuanya hilang. Yang mulia, semua ini dimulai karena keluarga Zhao. Kami tidak tahu, jadi kami tertipu oleh mereka. Tolong Yang Mulia, hukum berat keluarga Zhao, dan biarkan kami hidup. Yang Mulia, biarkan kami pergi. Kau menentang kedaulatan dan masih berani memohon ampun? Pergilah ke neraka tanpa akhir dan bertobat. Neraka abadi. Tidak. Daripada mengirim kami ke Stress Abad, lebih baik biarkan aku mati langsung. Kenapa masih berdiri diam? Bawa sampah-sampah ini. Segera pergi. Tuan Jiang, ayo pergi. Aku akan pergi. Mengapa aku harus pergi? Aku tidak akan pergi. Mengapa aku harus pergi? Aku tidak pergi. Jiang Tianhe, kau berani melawan perintah? Hahaha, Wei Wudao. Pada titik ini, apa yang tidak berani aku lakukan? Semua anjing tua Wei ini bertekad membunuh kami. Tidak peduli seberapa banyak kau memohon padanya, itu sia-sia. Jika kalian ingin hidup, semua dengarkan aku. Jenderal Jiang, apa maksudmu? Kami sudah dikepung oleh 100.000 pasukan. Mungkinkah masih ada kesempatan untuk melarikan diri? 100.000 pasukan mengelilingi kami. Bahkan tikus yang bisa menggali lubang tidak bisa lolos dari kematian. Dan kau masih ingin lari? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Dengan 100.000 pasukan mengelilingi kami, tidak ada cara kita bisa melarikan diri. Satu-satunya rencana sekarang adalah membunuh Wei Wudao, lalu membuat ilusi bahwa dia dan Xiao Yi mati bersama. Lalu kita bisa melarikan diri dan tidak hanya itu, saya bahkan bisa menggantikan Wei Wudao dan menjadi gubernur baru Jiangzhou. Hanya denganmu, bahkan setelah berlatih 100 tahun, kau masih tak bisa menandingi satu tahun. Kau pikir kau pantas menjadi gubernur Jiangzhou? Secara alami, saya tidak cukup berkualitas, tetapi jika kita tambahkan ini ke dalamnya. Ini adalah token harimau api merah, diciptakan di Angkatan Darat Api Merah oleh seorang tokoh besar. Fungsinya ada dua. Pertama, bisa membentuk jebakan perangkap, menghalangi semua pengintaian eksternal. Kedua, bisa mengumpulkan niat membunuh 10.000 pasukan, membentuk Grand Array 10 pembunuhan. Bahkan jika kau adalah master bela diri, kau bisa dibunuh dengan jentikan jari. Dengan token harimau di tanganku, saya bisa mengerahkan kekuatan 100.000 pasukan garnisun. Mereka sama sekali tak akan tahu apa yang terjadi di sini. Mereka hanya akan berpikir bahwa kita sedang melawan penjahat. Selama aku membunuhmu, setelah aku keluar, kebenaran bisa ditulis olehku sesukaku. Hahaha. Jiang Tianhe, jangan cari mati sendiri. Saya menasihatimu untuk patuh, menjaga perbatasan. Mungkin masih ada kesempatan untuk selamat. Wei Wudao, kau takut, bukan? Dengan kekuatan 100.000 pasukan, bahkan jika kau adalah Grandmaster, di level tak terkalahkan, kau tak bisa lolos dari kematian. Semuanya, apa yang masih kau ragu-ragukan? Akankah kau bergabung denganku, memegang token harimau, untuk membunuh mereka, atau menunggu anjing tua ini menyita propertimu dan menyelesaikan akun? Bagaimanapun itu kematian. Dasar puluhan tahun keluarga Zhao-ku tak bisa dihancurkan di tanganku. Gubernur Jiang, kami akan bertarung denganmu. Ya, bertarung dengannya. Bertarung dengannya. Hahaha, semuanya perhatikan baik-baik. Selanjutnya, aku akan tunjukkan cara membunuh pengkhianat ini.
Wei Wudao. Lihat kekuatan 100,000 pasukan dengan hanya sedikit penekanan, sedikit kekuatan, aku bisa menghabisimu. Setelah aku menghilangkanmu dan kemudian menyingkirkan serangga-serangga ini, maka Jiang Zhou pasti akan jatuh ke tanganku. Dengan hanya sekedar array, kau kira bisa lawan aku? Kau terlalu naif. Hei, kau masih berani meremehkan Crimson Flame Array ini? Xiao Yi, gubernur sudah dikalahkan. Koneksi katamu dan latar belakang terkutukmu. Di depan gubernur Jiang, semuanya tidak berharga. Xiao Yi, sekarang giliranmu. Hong Pin. Nona, Crimson Flame Army Array ini memang array pembunuh tertingkat atas di tentara. Dia melawan jauh dari cukup. Tadi aku hanya menggunakan 1% kekuatannya. Tak disangka itu membuatmu meremehkannya. Lalu selanjutnya aku akan tingkatkan kekuatannya 100 kali lipat. Mari lihat bagaimana kau melawan. Jiang Tianhe, apa yang kau lakukan? Kau berani menyerang Tuan. Ini ketidakhormatan besar. Wei Wudao, Gubernur Wei. Oh. Gubernur sebelumnya. Aku akan bunuh mereka sekarang dan kemudian kirim kau bersama untuk menemani mereka mati. Bagaimana? Jangan kakak, cepat kembali. Semuanya. Mulai sekarang, Jiang Zhou akan dibawa kendaliku. Kekuatan dan status gubernur, semuanya milikku. Milikku. Kau tahu apa yang harus dikatakan keluar? Komandan Jiang. Tera. Gubernur Jiang. Keluarga Dingku akan mengikuti perintahmu. Kami, 100 klan Yuncheng, semua patuh pada perintah Gubernur Jiang. Gubernur Jiang, mulai sekarang kau adalah langit baru, Jiang Zhou. Xiao Yi, sekarang perhatikan baik-baik. Tunggu dan pergilah ke neraka untuk bertobat padaku. Kita set berbaju kau pun. Gerakan lain apa yang kau punya? Sesuai gerakan. Ini... bagaimana mungkin ini? Komandan, bukankah kau katakan dengan array ini, kita pasti bisa menangkap Xiao Yi? Crimson Flame Array adalah dibuat oleh pimpinan militer tertinggi. Itu bisa melawan semua kekuatan di dunia, tapi bukan pimpinan militer tertinggi. Sekarang kekuatan ini telah dipecahkan. Mungkinkah dia benar-benar seseorang tokoh tak terkalahkan? Identitas Tuan tak dapat kamu pahami. Di hadapan Tuan, kemampuanmu yang lemah berani kamu pamerkan? Gubernur, aku salah. Aku bersedia menjaga perbatasan dan berjuang untuk pertahanannya. Bertaubat sekarang. Terlambat. Para penjaga, bawa dia ke sel kematian dan eksekusi dia nanti. Tidak. Gubernur, dengarkan aku. Bagaimana mungkin dia ternyata pejabat militer tinggi? Meskipun kekuatan manusia kuat, mereka tak dapat melawan pejabat militer tinggi. Mungkinkah bahwa langit ingin menghancurkan keluarga Zoku? Kakek, haruskah keluarga Zoku hari ini benar-benar menempuh jalan kebinasaan? Wah, Ipa, kau adalah pejabat militer tinggi. Tak heran, kau dapat memerintah gubernur. Xiao Xiaowei, Xiao Shanghe, keluarga Zoku biasanya melakukan banyak kejahatan. Hari ini balasan telah datang. Chao Shanghe, di mana putri saudari perempuanku? Serahkan dia. Kalau saya aku akan buat keluarga Zoku. Tak ada yang selamat. Sejak kapan sisa keluarga Xiao menjadi begitu sombong hingga berani memusnahkan seluruh keluarga? Sisa keluarga Xiao? Tepat. Ditandai orang dari ke-15 tahun lalu yang dituduh berkhianat dan keluarganya dimusnahkan sisa keluarga Xiao. Entah bagaimana, dia belajar ilmu bela diri dan sekarang menyebabkan kekacauan di mana-mana di Jiangzhou. Tuan Muda Shui, kau akhirnya datang. Jika kau tidak datang, keluarga Zoku sudah dimusnahkan. Jangan khawatir, aku datang hari ini untuk menangkap Xiao Yi 15 tahun lalu. Kepala keluarga Xiao membelot ke Jepang, mengkhianati negara untuk kemuliaan.
Setelah Marshal Solhal bantuinya, mereka campur tangan tepat waktu sehingga menghindari bencana. Namun ada 2 sisa keluarga Shaw tidak ditemukan. Center Medicine adalah Xiao Yi. Oh, jadi begitu. Sebelum insiden pengkhianatan keluarga Xiao, mereka juga pejabat militer tinggi. Tak heran kau bisa menghancurkan formasi komandan. Oh, Xiao Yi, aku hampir tertipu olehmu. Jadi engkau adalah anak seorang pengkhianat. Maka kau pasti juga seorang pengkhianat. Jadi hari ini Tuan Muda Shui datang untuk menangkapmu. Sayangnya, Xiao Yi, tuduhan pengkhianatanmu telah dikonfirmasi. Ya, sekarang Tuan Muda Shui sudah di sini. Mengapa tidak menyerah? Pengkhianatan keluarga Xiao difitnah. Aku mensyarikin Howitz. Kata Ranita, siapa kau sebenarnya? Bagaimana mungkin kau tahu begitu jelas tentang pemusnahan keluarga kami Xiao? Tuan Muda Shui adalah Tuan Muda dari Aula Jiwa Bela Diri. Aula Jiwa Bela Diri adalah kekuatan teratas di ibu kota. Jika Tuan Muda Shui mengatakan keluargamu Xiao berkhianat, maka keluargamu Xiao berkhianat. Tuan, kami telah menemukan. Keluarga Shui telah berada di belakang, mengendalikan Aula Jiwa Bela Diri. Dulu, pemusnahan keluarga Xiao dilakukan oleh keluarga Shui. Pengkhianatan keluarga Xiao diketahui semua orang. Hanya dengan kau menangis ketidakadilan, bisakah kau membalikkan benar dan salah? Memfitnah kesucian keluargaku Xiao, memusnahkan keluargaku Xiao. Horrified. Jika aku tidak menyembelih keluargamu Shui, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia. Ayo. Lihat, apa yang ada di tangan? Anakku. Chinger, apa yang ingin kau lakukan? Xiao Yi, 15 tahun lalu, kau melarikan diri dengan semua meridianmu patah, lalu menghilang. Sekarang buatan ini, kekuatan keluarga Zukins tidak menemukan jejakmu. Cukup untuk melihat betapa misteriusnya lebaran lalu, betapa mengerikannya latar belakangmu. Untuk Green Her Team, bukankah seharusnya kita membuat persiapan? Lepaskan anak itu. Aku bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup. Kalian berdua, pulanglah ke Aula Jiwa Bela Diri dulu dan beritahu ayahku, katakan bahwa aku telah menemukan sisa terakhir Yukian keluarga Xiao dan sedang mengeksekusi mereka. Ya. Bicaralah, apa yang kau inginkan? Pil tulang mayat ini setelah meminumnya akan menyebabkan seseorang kehilangan semua kekuatannya dan seluruh kerangkanya berubah menjadi darah. Makanlah dengan patuh dan aku akan melepaskan anak itu. Baik, aku akan menerimanya. Kak. Sekarang, lepaskan anak itu. Kak. Baik, aku akan melepaskannya sekarang. Hahaha. Xiao Yi, semua keluarga Xiao kalian sama saja? Dulu, keluarga Xiao kalian menemukan keluarga Shui kami memberontak dan silakan ke Aula Wuhun. Leluhur kami segera menuduh pemberontakan pada keluarga Xiao Anda. Selanjutnya, semua anggota keluarga Xiao, total 172 orang, semuanya dibantai. Bodoh, sangat bodoh. Hutang ini akan kutebus dengan darahmu. Omong besar. Kau hanya seorang yang mencederai dengan meridian terputus. Baik. Bahkan jika kau mengalami pertemuan ajaib, kau minum pil tulang mayat ini, seluruh kerangkamu akan berubah menjadi darah. Bagaimana mungkin kau menantangku? Tuanku, aku akan memotongnya berkeping-keping segera untuk membalaskan dendam tuanku. Hongguyan, selamatkan Chinger sekarang juga. Dendam ini akan kuselesaikan sendiri.
Ya. Awalnya, aku tidak tahu identitasnya saat menerima bayi itu. Kau lihat sudah kesalahan identitasnya saat itu. Tak terduga, kau membongkar diri sendiri. Xiao Yi, tenang saja. Aku akan mengantarmu sekarang untuk bersatu dengan keluargamu. Yang seharusnya mati adalah kau. Bagaimana mungkin efek pil tulang mayat? Bahkan Grandmaster tertinggi pun tidak tahan. Bagaimana kau bisa baik-baik saja? Tingkatanku sudah lama melampaui alam ilahi. Pil tulang mayat yang sepele ini tidak bisa memengaruhi. Apa? Melampaui alam ilahi? Keluarga Sue kami? Keluarga Sue kami? Ibu, semua anggota keluarga Xiaoku atas itu kedawat yang tercinta aku Xiao Yi bersumpah di sini untuk membantai seluruh keluarga Sue, untuk menghibur arwah keluarga Xiao di surga. Jangan khawatir, Marsekal Harimau. Nona muda tadi mengalami serangan mendadak. Tanda vitalnya sekarang stabil. Masih butuh waktu sebelum dia bangun. Anda boleh pergi. Singer, jangan khawatir. Balas dendam untuk anak itu, Agus kakakmu pasti akan membalasnya. Semua yang telah menyakiti akhir keluarga Xiao kami, dan aku tidak akan mengampuni satupun. Tuanku, Divisi Rahasia menemukan kasus penculikan bayi dalam tahun-tahun terakhir berjumlah puluhan ribu, semua terkait keluarga Sue. Anak gadis itu dan bayi-bayi yang hilang sebelumnya, saya khawatir telah dijadikan pil emas. Keluarga Sue benar-benar pantas mati. Belakangan ini, kegiatan apa yang mereka miliki? Keluarga Sue akan mengadakan pesta dunia besok di ibu kota. Mereka bertujuan untuk menyatukan berbagai kekuatan untuk memengaruhi Long Jitian dan mengendalikan pasukan Scarlet Flame untuk menjadi kekuatan teratas. Kekuatan teratas di dunia, keluarga Sue gak layak. Suruh Long Jitian menyetujui tuntutan mereka, lalu atas nama Scarlet Flame panggil semua bangsawan. Besok, saya akan menghadiri pesta dunia dan artis depan semua orang ungkap keburukan keluarga Sue dan terbersihkan nama keluarga Xiao saya. Ya. Marsekal Harimau Tuan, ada surat rahasia untuk Anda. Berapa kali saya sudah bilang, panggil saya Wakil Marsekal. Komandan pasukan Scarlet Flame kita hanyalah Marsekal Harimau. Ya. Nah baiklah kalian keluarga Sue, segera kumpulkan panah tahu itu pasukan Scarlet Flame dan kepung pesta dunia. Ya. Leluhur, Tuan Long telah membalas. Tidak hanya akan datang secara pribadi, tetapi juga membawa 8 rubi pasukan Scarlet Flame untuk mendukung kita. Bagus. Long Jitian adalah pengawas negara dan memegang komando pasukan Scarlet Flame. Dalam kekuatan dan status, dia hanya kedua setelah satu di atas semua orang. Dengan dukungannya, kita bisa berhasil. Perintahkan. Pesta besok harus standar tertinggi dengan etiket paling khidmat tanpa kelalaian apapun. Ya. Namun ada satu hal lagi. Sebelumnya Han Er mengirim pesan mengatakan bahwa di kota Yun mereka menemukan jejak sisa-sisa keluarga Xiao. Tidak apa. Semut kotor, mereka tidak bisa menimbulkan masalah. Prioritas utama adalah mempersiapkan dengan baik untuk pesta dunia besok dan tidak boleh ada kesalahan. Ya, leluhur.
Tuan Sakazaki, Anda benar-benar jenius. Marsikal Harimau secara sukarela melepaskan kekuatan militernya. Jadi Long Jitian pasti punya niat tersembunyi. Keluarga Shui saya dah hanya perlu merekrut sedikit. Dan Long Jitian akan segera rekrut 800.000 pasukan api merah untuk bergabung. Menaklukkan pasukan api merah akan memajukan keluarga Shui menjadi kekuatan teratas di kerajaan Xia. Ini hanyalah langkah pertama kecil dalam rencanaku. Menggunakan kekuatan teratas di kerajaan Xia untuk menggerogoti dan mencaplok kerajaan Xia adalah tujuan akhirku. Tuan Sakazaki, Anda benar-benar berpandangan jauh. Dengan Anda merencanakan strategi, kesuksesan terjamin. Semuanya, terima kasih atas kehadiran Anda. Anda terutama berterima kasih kepada Tuan Long, pengawas negara, untuk keluarga Shui saya, mengadakan pesta besar dengan kehadiran khusus. Apa? Tuan Long menjalankan tugas mengawasi dunia, dan sekarang dia juga memegang pasukan api merah. Jika kita mendapatkan dukungan pengawas negara, maka keluarga Shui pasti akan mencapai puncak. Benar. Dia memang pengawas negara saat ini dan wakil komandan pasukan api merah, Tuan Long Jitian. Dengan bantuan Tuan Long, keluarga Shui saya pasti akan mendominasi sebagai kekuatan teratas di dunia. Jika semua orang bersedia bergabung dengan keluarga Shui saya, maka di masa depan, itu akan menjadi jasa mengikuti naga. Bahkan pengawas negara datang, jadi keluarga Shui menjadi kekuatan teratas. Adalah hal yang pasti. Saya, keluarga Wang dari ibu kota, bersedia tunduk pada keluarga Shui yang untuk menjadi pemimpin dunia. Saya, keluarga Qin dari ibu kota, bersedia tunduk pada keluarga Shui untuk menjadi pemimpin dunia. Saya, berbagai keluarga dari ibu kota, juga bersedia tunduk pada keluarga Shui untuk membuat keluarga Shui menjadi pemimpin dunia. Terima kasih atas bantuan Anda. Keluarga Shui saya menjadi puncak, sudah menjadi fakta yang matang. Bertindak kejam, melanggar surga dan harmoni. Keluarga Shui, mimpi indahmu sudah berakhir. Siapa kau sampai kecil, berani memasuki pesta keluarga Shui saya dan membuat masalah? Membuat masalah? Aku di sini untuk memberikan hadiah kepada keluarga Shui kamu. Han. Kau manis kecil, membunuh anakku. Kepala keluarga Shui, adik adalah sisa keluarga Xiao. Tuan Muda Shui hanya membunuhnya untuk menghilangkan pemberontak. Tapi tak disangka dia berani melawan dan membunuh Tuan Muda Shui. Sisa keluarga Xiao, kita tidak membasmi kalian semua. Sekarang kita akan menguliti kamu, menarik tulangmu, tapi masih tidak meredakan sakit kehilangan anakku. Jie Bingshan, keluarga Shui kalian telah membunuh keluarga Xiaoku, semua orang, 172 nyawa. Kepala putramu hanyalah bunga kecil. Berarti, aku tidak hanya akan membunuh putramu, tetapi juga memusnahkan seluruh keluarga Shui kalian. Xiao Yi, kau hanyalah sisa keluarga Xiao, anjing pengkhianat yang menjual negara. Hidupmu bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Shui? Keluarga Xiao kami, tuduhan perzinahan dan pengkhianatan. Keluarga Shui kalian tahu lebih baik daripada siapapun. Harap itu, menghancurkan keluarga Shui kalian hanyalah yang pertama. Buat aku ingin kebenaran terungkap ke dunia. Berdoa reputas keluarga Shui kalian. Sombong, sini adalah pesta keluarga Shui. Keluarga Shui adalah keluarga teratas di ibu kota. Keterampilan kecilmu hanya bisa pamer di kota Yun dan menggertak orang lain. Tetapi di ibu kota mereka bukan apa-apa. Bodoh! Kemampuan tuanku bukan sesuatu yang kalian semut. Bisa bayangkan. Cukup. Berani membunuh putraku sendiri dan menerobos pesta keluarga Shuiku. Bahkan jika dewa besar datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Penjaga! 4 Grandmaster tertinggi, tangkap dia untuk kuliti dia hidup-hidup, cabut tulang-tulangnya, lalu gunakan daging dan darahnya untuk membuat lentera dan gantung di depan kuburan putraku untuk memberitahu roh putraku di surga. Hanya 4 Grandmaster tertinggi yang tak bisa melindungi keluarga Shui kalian. 15 tahun lalu, kalian memusnahkan seluruh keluarga Xiaoku. Harus ready. Aku akan mencari para pedang di sekolah itu.
untuk membunuh keluarga Sue kalian sampai darah mengalir seperti sungai. Xiao Ye, apakah kau ketakutan bodoh? Apakah engkau tahu siapa Grandmaster tertinggi itu? Apakah engkau tahu apa yang tertinggi tingkatannya? Keterampilan kecilmu di depan Grandmaster tertinggi bukan apa-apa. Xiao Yi, di mata klan terpencilmu, Grandmaster adalah puncak bela diri. Tetapi di mata kami, mata bangsawan teratas, Master bela diri hanyalah pelayan kuat. Hanya Grandmaster tertinggi adalah raksasa sejati. Yang tertinggi melampaui yang bawaan dan harus melahap esensi langit dan bumi. Semua gunung dan sungai terkenal di dunia memiliki tuan mereka. Kebajikan dan kemampuan apa yang dimiliki keluarga Sue Anda bersama 4 master bawaan sekaligus? Anda, pelayan ini, memiliki wawasan untuk menjadi Grandmaster Transcendent. Seseorang harus menyerap esensi langit dan bumi. Selain gunung dan sungai, manusia adalah pemimpin semua makhluk, terutama bayi baru lahir, mengandung esensi langit dan bumi yang merupakan tonik kelas atas. Jadi keluarga Sue Anda telah merampok bayi di mana-mana, menyulingnya menjadi pil untuk hati kembang dan iblis, dan terus transcendensi. Benar. Yang tidak mencapai transendensi semuanya adalah semua. Untuk membantu keluarga Sue saya menjadi puncak kerajaan Xia. Hanya beberapa bayi tidak berarti apa-apa. Apakah Anda tahu bahwa pada hari-hari biasa, keempat transenden bersembunyi di pegunungan? Sekarang, keluarga Sue saya mengadakan pesta untuk mengintimidasi Anda orang-orang kecil bahwa kami membangkitkan keempat transenden. Anda masuk pada saat ini, benar-benar memilih waktu yang baik. Meracuni rakyat dan mengorbankan bayi dengan darah, jalan kejahat menuju transendensi seperti ini harus dihancurkan dan dibongkar. Anak yang bodoh, keperkasaan transendensi di luar pemahaman Anda. Setelah Anda pergi, saya akan mencari semua anak di bawah langit dan mengorbankan jutaan untuk mencapai transendensi. Pada saat itu, seluruh dunia akan jatuh ke tangan keluarga Sue saya. Serang! Untuk mendominasi dunia, Anda dapat mungkin wajib Arens punya kesempatan itu. Keluar Bafore, harus semua orang di keluarga Sue Anda, semua orang harus mati. Gui Bingshan, Anda memfitnah kemurnian keluarga Xiao saya dan membunuh semua anggota keluarga Xiao saya, 172 orang. Setiap perbuatan ini sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Bagaimana mungkin ini? Untuk mendukung keempat, Grandmaster Transcendent, keluarga Sue saya menguras segalanya. Tak terduga, sisa keluarga Sue ini tidak tahan satu gerakan. Seperti yang saya katakan, cara-cara licik Anda di depan Master hancur dengan sekali kibasan. Gui Bingshan, keluarga Sue Anda, melakukan banyak kejahatan, menyakiti nyawa bayi. Sekarang, sudah waktunya membalas. Tidak mungkin ini. Di depan keluarga Sue, keluarga Zhao saya seperti semut merangkak. Tapi bahkan 4 transenden keluarga Sue tidak dapat menandingi kekuatannya. Keluarga Sue, aku sudah lama tidak puas denganmu. Selalu berbuat jahat, bahkan aku tidak tahan. Hari ini, Iparku membawa orang untuk menyerang. Balasan untuk keluarga Sue-mu telah datang. Ipa, jangan pukul aku. Ini semua karena keluarga Sue. Mereka semua selalu berbuat jahat. Mereka bahkan memfitnah keluarga Xiaomu, menyebabkan pemusnahan keluarga. Mereka benar-benar pantas mati. Bajingan, di dunia ini, orang yang bisa menghancurkan keluarga Shueku belum lahir. Siapa yang begitu berani untuk membuat masalah di keluarga Shueku? Leluhur, ini sisa keluarga Xiao. Jordi Threat hanya membunuh Han Er, tetapi juga mengklaim keluarga Shueku memfitnah keluarga Xiao-nya dan bahkan ingin membantai seluruh keluarga Shueku. Sisa keluarga Xiao sebagai klan bersalah, tidak menyerah dan mengaku, kau berani memutarbalikkan kebenaran. Kau adalah leluhur keluarga Sue, maka keluarga Xiao kita bersalah. Kau tahu itu lebih baik dari siapapun.
Apakah kau mengatakan keluarga Shueku memfitnah ketidakbersalahan keluarga Xiaomu? Semuanya. Orang ini mengatakan keluarga Shueku adalah pengkhianat, bahwa keluarga Xiao difitnah dulu. Apakah kalian percaya? Dikatakan, kultivasi leluhur keluarga Xue sangat dalam. 20 tahun lalu dia sudah mencapai ke puncak transenden. Kemudian dia menghilang selama 20 tahun. Hanya untuk mengejar tingkat seni bela diri tertinggi. Sekarang dia telah kembali. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terduga. Terlepas dari kebenaran masalah ini, kita perlu mempertimbangkan dengan hati-hati. Menurutku, jelas si sekeluarga Xiao ini mengacaukan air dan membalikkan hitam putih. Mereka pengkhianat terbesar. Leluhur. Leluhur, syukurlah kau membedakan benar dan salah. Benar, Xiao Yi. Kau sebagai sisa keluarga Xiao bersalah atas dosa keji, namun tidak menyesal, pantas dihukum mati. Anak keluarga Xiao, lihat sekarang kebenaran hanya ada di tangan yang kuat. Aku telah berlatih hingga sempurna mencapai puncak kekuatan bela diri. Dan selain itu, hari ini Long Jitian akan memimpin 800.000 pasukan api merah untuk bersekutu dengan keluarga Xue kami. Pada saat itu, keluarga Xue akan menguasai pasukan militer terkuat di seluruh Xia Agung dan naik ke puncak kekuasaan. Tepat. Tuan Long Jitian bukan hanya komandan 800.000 pasukan api merah, tetapi juga pengawas negara saat ini. Walaupun kau kuat, bagaimana kau bisa menentang kekuatan negara? Long Jitian, bagaimana kau tahu dia strategi sini untuk mengatur perintahku dan untuk mengungkap perbuatan jahat keluarga Xue? Melaporkan kepada pengawas negara, wartawan teratas Xia Agung telah semua berkumpul ke Patchstreet untuk mengungkap kejahatan keluarga Xue. Dalam bersket berat Lorenz keluarga Marsikal Harimau. Baik, Marsikal Harimau terlalu banyak berkontribusi kepada negara, melindungi Xia Agung kami dengan sangat. Pahlawan seperti itu pantas dipuji oleh semua, sementara keluarga Xue pantas dipakukan di tiang aib. Melaporkan kepada Tuan Aizawai Sewirinci. Tuan, Long Jitian mengirim pesan. Dalam 3 menit lagi, dia akan membawa wartawan ke lokasi. 3 menit. 3 menit sekam, Cid. Dan White akan membuat keluarga Xue Anda terkait dengan semua reputasi dan kedudukan. Xiao Yi, apakah aku mendengar dengan benar? Kau bilang Tuan Long Jitian datang ke sini untuk membenarkanmu dan menghukum keluarga Xue? Kau hanya sisa pengkhianat. Berani-beraninya kau melekat pada Long Jitian. Hubungan Tuan... bukan aku yang melekat pada Long Jitian, tetapi dia yang mematuhiku. Beraninya kau. Tuan Long Jitian ditunjuk oleh Kaisar, mengawasi dunia, memiliki otoritas tertinggi, dan sekarang memerintah pasukan api merah dengan pasukan besar di tangan. Dia adalah menteri kunci negara. Kau, sisa yang tak berarti, berani berbicara sembarangan. Benar. Bahkan di antara kami, keluarga bangsawan ibu kota, Tuan Long Jitian juga figur puncak yang luar biasa. Kekuatan untuk mengawasi dunia hanya dengan satu kata dapat mengobarkan badai di ibu kota, menentukan naik turunnya kami. Kau berani menghina pengawas negara? Ini adalah pengkhianatan. Xiao Yi, kau telah mengonfirmasi kejahatan menghina pengawas negara. Anda bahkan mengeksekusi 9 klanmu. Tidak cukup. Oh tidak, itu mungkin agak sulit. Seluruh keluarganya telah dimusnahkan. Jika Anda ingin mengeksekusi 9 klannya, Anda harus menggali abunya dan mencambuk pihak-pihaknya. Oh. Beraninya kau menghina leluhur keluarga Xiaoku, Xiao San. Leluhur, pengawas nasional akan segera tiba. Dia masih berani memukul orang. Itu sungguh tak bermoral. Xiao Yi, pengawas nasional mengunjungi keluarga Xue, namun kau mempermalukan martabat keluarga Xue kami. 4 Sispo Agung, tangkap pencuri kecil ini untukmu, untuk mempertahankan prestis keluarga Xue kami. Satu menit lagi. Aku tak hanya akan menampar muka keluarga Xuemu, tetapi juga memusnahkan seluruh keluarga Xuemu. Aku juga akan membongkar keburukan keluarga Xue, membuat keluarga Xuemu tercemar selama ribuan tahun.
Xiaoyi, kau berani melawan penangkapan. Tidakkah kau tahu bahwa Tuan Long Jitian akan bekerja sama dengan keluarga Xue? Mereka adalah bertindak atas nama pengawas nasional. Jika kau berani melawan, kau menentang pengawas nasional? Pengawas nasional menguasai istana, memegang pasukan api merah. Dia adalah kekuatan militer terkuat di Great Xia. Dihadapkan dengan otoritas seperti itu, kau masih ingin melakukan perlawanan sia-sia? Xiaoyi, pesta hari ini diselenggarakan oleh keluarga Xue kami untuk menghibur pengawas nasional. Jika kau datang mengganggunya, keluarga Xue kami harus menjelaskan kepada pengawas nasional. Membiarkanmu berteriak di depan bangsawan ibu kota, kami keluarga bangsawan. Bagaimana kami bisa menyelamatkan muka? Konyol di matamu, Long Jitian. Setinggi gunung, seluas samudra. Tetapi di depan Tuan, Long Jitian harus berlutut dan membungkuk, tunduk di kaki Tuan. Sisa keluarga Shao tidak patuh pada atasan, menentang pengawas nasional, kejahatannya tak terampuni. Sekarang, aku atas nama keluarga teratas ibu kota, nama leluhur, menyeru semua orang sebelum pengawas kekaisaran tiba untuk membunuh pengkhianat ini dan membersihkan tempat. Kami diundang oleh keluarga Xue untuk bersama-sama menyambut pengawas kekaisaran. Tatanan pesta ini menyatakan rasa hormat kami kepada pengawas kekaisaran. Keluarga Xi dari ibu kota kekaisaran mendukung usul tersebut. Bunuh pengkhianat ini. Keluarga Tang dari ibu kota kekaisaran mendukung usul tersebut. Bunuh pengkhianat ini. Kami mendukung usul untuk membunuh pengkhianat ini. Kami mendukung usul untuk membunuh pengkhianat ini. Xiaoyi, kau menerobos masuk ke keluarga Xue dan menyebabkan gangguan untuk pesta. Menyambut pengawas kekaisaran yang merupakan acara penting. Sekarang hukumanmu telah datang. 10 detik. Xiaoyi, apakah kamu pikir setelah 10 detik, pengawas kekaisaran akan meninggalkan keluarga Xue terkemuka di ibu kota sedang mendukungmu yang tidak punya status, tidak punya latar belakang, sisa keluarga Xiao? Jangan bermimpi tentang itu. Sekarang biarkan aku menunjukkan kebenaran pada penjaga. Berkolusi dengan negara asing, menjebak pejabat setia, ajalmu telah tiba. Inspektur Negara Long, maafkan ketidaksopanan kami. Xiaoyi, reputasi pengkhianatanmu dan menjebak orang lain telah sampai ke telinga Inspektur Negara. Inspektur Negara ini yang biasanya paling benci kejahatan, membenci pengkhianat sepertimu. Kau selesai hari ini. Kedatangan Inspektur Negara di sini pasti untuk membantu leluhur keluarga Xue. Xiaoyi, mimpimu sudah berakhir. Inspektur Negara, orang Ukraina dari tahun lalu, sisa keluarga Xiao. Keturunan pencuri. Ribet ini diamankan ke balai perjamuan keluarga Xue. Membunuh 4 tetua super saya dan 4 tetua besar. Orang ini kejam dan bengis. Sangat brutal. Tuan Xiao adalah pengkhianat jahat, mencemarkan nama keluarga Xue Anda, dan mengotori tempat keluarga Xue. Benarkah? Tepat. Inspektur Negara, saya lihat Anda bawa banyak wartawan, sempurna untuk mengungkap keluarga Xiao dan menginformasikan seluruh negara. Biarkan semua orang di dunia mengutuk keluarga Xiao. Bawahan Long Jitian memberi hormat kepada Tuan. Semua wartawan media dari negara Xia telah dibawa ke sini. Just for this one, kami tidak dapat mengumumkan pengkhianatan keluarga Xue dan skandal penjebakan ke seluruh negara. Baik. Xue Tianlin, kebajikan dan kejahatan ditentukan oleh langit, dan keadilan terletak di hati orang. Keluarga Xue Anda telah melakukan banyak perbuatan jahat. Raisen, pembalasanmu telah tiba. Inspektur Negara Long ternyata berdiri di sisi Xiaoyi. Bahkan Inspektur Negara bersujud kepadanya. Identitas apa yang sebenarnya Anda miliki? Sudah kukatakan sebelumnya, identitas Tuan tidak terukur. Keluarga Xue menjebak pejabat setia. Adam mengklaim pujian palsu. Xue Tianlin, topeng yang Anda kenakan harus dibuka. Pengkhianat tua keluarga Xue, Anda berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara. Anda menjebak kakak iparku. Hari ini dengan Inspektur Negara di sini. Kami akan umumkan ke dunia. Keluarga Xue Anda selesai hari ini. Ding Li, apakah perempuan menikah ke keluarga Ding Anda, namun Anda menghinanya dalam segala hal?
Bahkan anak dalam kandungannya, engkau tidak luputkan. Kau tidak layak menjadi suami oleh seorang ayah. Mulai hari ini, aku pasti akan melemparkanmu ke neraka tanpa akhir. Biarkan sisa hidupmu dipenuhi penyesalan. Tapi kepalam sikit api. Saudara ipar. Hadal, jangan. Aku salah. Gue Bingshan. Serahkan anak itu. Aku laut tebak. Aku akan cepat membantai keluarga musuh. Serahkan anak itu. Inspektur Negara Long, kupikir kau adalah orang yang bijaksana, tetapi aku tidak menyangka kau begitu bodoh. Xue Tianlin, masalah pemberontakan keluarga Mushue sudah kusampaikan kepada Baginda. Namun sekarang, dengan perintah Baginda, aku menyelidiki keluarga Xue. Berani kau menentang perintah ini? Jadi kau ternyata mengetahui tentang pemberontakan keluarga Xue. Dan cukup bodoh untuk memakai Baginda untuk menekanku. Apakah topi Inspektur Negara ini yang membuatmu bodoh? Xiaoyi, bukankah kau selalu ingin keluarga Xue untuk mengakui kebenaran dan membersihkan nama keluargamu Xiao? Apa maksudmu? Itu benar. Kasus tragis keluarga Xiao tahun-tahun lalu tepatnya adalah perbuatanku untuk menjebak mereka. Pengkhianat tua keluarga Xue, kau akhirnya mengakuinya. Bagus. Untuk kekuasaan. Untuk benar-benar masuk ke dunia persilatan. Aku bisa membayar harga apapun. Tak peduli biayanya. Bahkan mengkhianati negara. Kau yang membunuh ayahku dan membunuh seluruh keluargaku. Itu benar. Tahun-tahun lalu aku menggunakan tangan ini untuk mencekik ibumu secara pribadi. Dan semua orang di keluargamu Xiao, semua 1 juta nyawa, bahkan bayi dalam bungkus kain, aku tidak luputkan. Pengkhianat tua, aku akan membunuhmu. Aku tahu ilmu bela dirimu mendalam, tetapi pada akhirnya kau masih daging fana. Sekarang, di dunia ini ada kekuatan yang melampaui ilmu bela diri. Keadaan seperti itu dikenal sebagai keilahian. Makhluk apa ini? Hanya dengan melihatnya, aku mau rasa seperti jatuh ke neraka. Benarkah di dunia ini benar-benar ada alam ilahi? Tepat. Di zaman kuno ada makhluk-makhluk ilahi yang bisa meludahkan matahari dan bulan dan memindahkan gunung dan sungai. Sayangnya, metode kuno hilang dan seni bela diri modern merosot. Selama ribuan tahun, tak seorang pun mencapai alam ini lagi. Bahkan jenius seperti aku berhenti di puncak gunung, tak mampu memandang langit. Aku marah dan tak rela. Jadi aku mencari semua teks kuno dan akhirnya aku menemukan binatang buas ini. Berharap itu bisa membantu naik ke ketuhanan. Binatang ini memancarkan aura yang begitu kuno dan jauh. Apakah ini binatang buas kuno? Ya, di zaman kuno dikatakan bahwa binatang buas memakan manusia. Untuk membangunkannya, aku tak ragu mengorbankan puluhan ribu orang. Sekarang, binatang itu sudah pulih ke keadaan seni ilahi. Ya, bahkan jika Anda sangat berbakat, Anda tak akan pernah menyentuh alam ilahi. Dan Anda bahkan lebih tidak mungkin menjadi tandingan binatang itu. Xue Tianlin, Anda mengorbankan puluhan ribu orang hanya untuk membangkitkan binatang buas kuno ini. Di hatimu, apakah tidak tersisa sedikit pun kemanusiaan? Xiaoyi, dunia ini seperti ini, di mana yang kuat dihormati, simpati untuk yang lemah adalah emosi yang paling boros dan tak berguna. Hanya mereka seperti leluhur tiran berdarah dingin yang layak mengendalikan segalanya. Memadamkan kemanusiaan, rela menjadi pengkhianat hanya untuk menjadi tuan rumah binatang buas kuno ini, untuk menjadi wadah daging dan darahnya. Xiaoyi, pemenang adalah raja, yang kalah adalah bandit. Sekarang aku telah menguasai binatang itu, aku memegang jalan ke ketuhanan. Begitu aku naik ke alam ilahi, bahkan jika dagingku membusuk, aku bisa hidup lama dan melihat jauh. Anda tak pernah mengubah cara jahatmu. Pada hari ini, aku akan membunuh binatang itu. Sepenuhnya menghancurkan ilusi sia-siamu, untuk membawa kedamaian ke dunia. Lamunan, leluhur, sekarang aku perintahkan binatang itu untuk memotongmu menjadi 9 bagian, berubah menjadi genangan darah, agar di alam baka Anda bisa menemukan kedamaian.
Ini. Apa yang terjadi? Bukankah ini binatang buas kuno? Bagaimana bisa dikalahkan dengan mudah? Binatang itu mengorbankan puluhan ribu dan sudah memiliki kekuatan semi-ilahi. Mungkinkah kekuatannya telah menyentuh alam ilahi? Kekuatan Tuan melampaui imajinasi kalian. Semut, apalagi hanya binatang buas kuno. Bahkan jika 10 binatang purba, semuanya bangkit kembali. Mereka masih bukan tandingan sang master. Begitulah kekuatan satu orang. Ini tidak mungkin. Ini adalah binatang suci purba. Untuk mendapatkannya, aku tidak ragu mengkhianati negaraku dan bersekutu dengan musuh, menanggung aib abadi. Aku tidak boleh kalah. Bagaimana mungkin aku kalah? Xue Tianlin, kau telah bermimpi seumur hidupmu. Dan sekarang saatnya bangun. Tianlin Jun, tampaknya kau butuh sedikit bantuan. Tuan Bangki, selamatkan aku. Tolong selamatkan aku dengan cepat. Selama kau membantuku membunuh Xiao Yi, aku bersedia menawarkan kepada binatang itu 100.000 bayi dan 1 juta budak darah. Orang Jepang. 100.000 budak darah. Sulit untuk membuat kepala ke-7 binatang itu matang sepenuhnya. Tapi, untuk naik menjadi ular berkepala 8, kau perlu menyumbangkan sesuatu yang lebih penting. Xue Tianlin, kau tidak hanya berzina dan mengkhianati negara, kau juga benar-benar memihak orang Jepang. Kau pantas mati. Xue Tianlin, negara Xia dan Jepang adalah musuh bebuyutan. Kau memihak orang Jepang, bagaimana kau bisa menghadapi leluhurmu? Apa salahnya memihak orang Jepang? Selama aku bisa mendapatkan kekuatan dan memperoleh kemenangan, aku rela menjadi anjing untuk orang Jepang. Tuan Bangki, selama kau bantu aku bunuh Xiao Yi, tidak peduli harga apa yang kubayar, aku rela mengorbankannya. Jangan khawatir. Ini bukan tentang mengambil darimu untuk mengekstrak harga. Kau sekarang sudah menjadi pemimpin faksi teratas negara Xia. Selama kau menyatukan semua faksi, ekstrak keberuntungan nasional kerajaan Xia yang terkandung di dalamnya dan persembahkan kepada binatang itu, membiarkannya berevolusi sepenuhnya menjadi Yamata no Orochi. Lalu aku bisa balas dendam untukmu. Apa? Kau benar-benar ingin menggunakan binatang itu untuk melahap keberuntungan negara kita? Xue Tianlin, jika engkau berani setuju, kau akan menjadi pengkhianat sepanjang masa, pendosa seluruh kerajaan Xia. Baik, aku setuju. Aku mencari kekuatan, tepatnya untuk melampaui urusan duniawi. Bagaimana aku bisa terbebani oleh negara? Tuan-tuan, selama kita melahap kekayaan Xia, makhluk itu dapat maju ke Yamata no Orochi dan naik ke keilahian sejati. Tuan-tuan, selama kalian membantuku, pada saat itu aku akan berbagi keabadian dengan kalian semua. Xue Tianlin, seorang bajingan sepertimu hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Apakah kau pikir semua orang mau menjadi sepertimu? Budak negeri Wa? Aku setuju. Aku juga setuju. Apa hubungannya fondasi? Negara dengan aku, keberuntungan di tanganku. Harus kugunakan untuk mencari keabadian. Kami semua setuju. Baik. Hahaha. Bencana selama puluhan tahun saya akhirnya menghidupkan kembali Yamata no Orochi. Luar biasa, sempurna. Ketika negara Wo, saya yang agung, mendominasi dunia, saya pasti tidak akan lupa kontribusi Yamata. Serang, bunuh orang Xia ini. Berargumen tidak berguna. Betapa pasti pengkhianat busuk. Gunakan pedang 3 kaki saya untuk membuatmu sadar.
Tuan Long Jitian, kamu hanya kedua dari Marsekal Harimau dan terkuat kedua di Xia. Cepat, bantu Marsekal Harimau. Hanya gelombang kejut sisa. Bahkan yang terkuat kedua di Xia, Tuan Long Jitian, tidak bisa menahannya. Pertempuran di tengah pasti sangat menakutkan. Orang-orang Xia, apakah kalian tahu mengapa saya tidak membudidayakan Yamata no Orochi di negara Wo kami yang agung? Karena kalian orang Xia adalah ras inferior, sangat cocok sebagai domba korban. Setelah Yamata no Orochi saya membunuhnya, saya akan membuatnya melahap seluruh negara Xia, membuatnya menjadi binatang suci terdepan. Milik negara Xia saya, kamu tidak bisa mengambilnya. Mereka yang berani menyerang Xia akan dimusnahkan sepenuhnya. Terhalang. Seperti yang diharapkan, Marsekal Harimau adalah dewa pelindung Daxia. Bahkan Yamata no Orochi bisa dibunuh dengan satu pedang. Bagaimana mungkin ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Yamata no Orochi saya kalah? Orang-orang Wo berkonspirasi kalian. Berakhir di sini. Dia sebenarnya adalah Marsekal Harimau. Saya sebenarnya memfitnah keluarga Marsekal Harimau. Xiao Yi adalah Marsekal Harimau. Saya sebenarnya menolak keberuntungan besar ini dengan tangan saya sendiri. Bahkan Yamata no Orochi telah dihancurkan. Sepanjang hidup saya, apa yang telah saya kejar? Marsekal Harimau. Orang-orang ini bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara. Sangat keji. 80.000 pasukan Qiyan siap siaga. Dengan perintah Anda saja, semua pengkhianat di sini akan ditangkap dan dipenggal. Kalau tidak ada yang berkondisi. Ya. Juga kebesaran dari 15 tahun lalu dan tindakan keluarga Sui. Semua harus diumumkan kepada publik melalui media. Ya, keluarga Sui saya selalu bermimpi mengejar kekuatan teratas di dunia. Siapa yang menyangka akan hancur dalam sekejap? Tidak ada yang tersisa. Semuanya berakhir. Sejak saat keluarga Sui Anda memilih mengkhianati negara dan juga memfitnah keluarga Xiao saya, nasib Anda sudah distintif. Tidak ada yang tersisa. Jenderal Harimau, saya tidak tahu Xiao Muqing adalah saudaramu. Tolong ampunilah saya. Kakak ipar. Saya tahu saya salah. Saya masih muda. Saya tidak mau mati. Anda masih muda. Tapi bukan kayak King juga anak muda. Bayi-bayi itu yang dibunuh dengan tidak bersalah oleh keluarga jauh Anda akan dapat hidup yang bersemangat. Saya salah. Saya tidak mau mati. Saya salah. Saya teman kita biarkan mati. Saya akan berikan alat ke bawah neraka yang tak berujung. Di mana 1000 kali lebih menyakitkan daripada kematian. Kakak ipar. Saya salah, kakak ipar. Kakak ipar, ampunilah saya, kakak ipar. Finger. Mereka yang menyakitimu, kalau keluarga Ding dan keluarga Zhao, ya tidak ada yang saya ampuni. Sebuah musuh yang membunuh keluarga Xiao kami dulu telah spiritnya hemat dari kemarin yang setimpal. Tuan, seperti yang Anda perintahkan,
Anak itu telah dikirim ke Gunung Kunlun untuk dirawat oleh guru Anda. Guru Anda berkata, anak Nona itu memiliki takdir yang unik. Dalam api, satu nyawa diselamatkan, namun dia harus mengikuti guru dan bertapa di gunung selama 18 tahun sebelum turun. Tidak ada yang boleh mengganggu selama waktu ini, atau nyawa Tuan Muda akan dalam bahaya. Nah, itu baik. Dapat belajar di bawah Gunung Kunlun adalah keberuntungan bagi anak itu. Dengan cara ini, saya dapat memberikan laporan kepada King Air. Tapi sulit bagi King Air, harus menunggu 18 tahun, bahwa ibu dan anak bisa bersatu kembali. Turunkan perintah untuk mengatur orang menjaga siang dan malam dengan perawatan maksimal dan tanpa kesalahan. Dimengerti.